Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Kaspul. Perkuliahan kita hari ini melanjutkan materi perkuliahan minggu lalu, yaitu tentang asam amino, peptida, dan protein. Minggu lalu sudah kita bicarakan asam amino sebagai unit terkecil atau monomer dari protein. Kemudian asam amino bergabung satu dengan yang lainnya membentuk ikatan peptida, terbentuklah peptida, ya. Beberapa asam amino membentuk molekul peptida. Ada peptida sederhana dan ada polipeptida. Lalu beberapa polipeptida dapat bergabung membentuk molekul protein. Nah, hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang protein. Protein artinya pertama atau utama. Kenapa protein merupakan komponen utama penyusun tubuh makhluk hidup? Karena lebih dari 50% berat kering tubuh makhluk hidup adalah protein. Ya, jadi komponen terbesar penyusun tubuh makhluk hidup adalah protein. Sudah disinggung minggu lalu bahwa protein memiliki monomer asam amino dengan 20 macam asam amino. Antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain berikatan satu dengan yang lainnya membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida dalam protein dibentuk dari banyak molekul atau banyak monomer asam amino dengan rantai yang amat panjang. Dengan rantai yang amat panjang ini berarti komponen penyusun protein yang monomernya tadi asam amino merupakan senyawa atau molekul atau biomolekul yang merupakan memiliki berat molekul yang tinggi, ya, berat molekul yang tinggi. Protein merupakan ekspresi genetik. Artinya protein di dalam tubuh makhluk hidup atau protein di dalam sel hidup itu terbentuk atau disintesis karena adanya ekspresi genetik. Jadi adanya kode-kode genetik yang membentuk protein tertentu. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki kode genetik untuk protein tertentu, maka orang tersebut tentu saja tidak mampu menghasilkan protein tersebut. Efeknya adalah dapat mengakibatkan kelainan metabolisme yang kita kenal sebagai cacat metabolisme atau kelainan metabolisme bawaan. Protein mempunyai banyak jenis dan banyak golongan. Begitu juga banyak fungsinya. Kenapa? Karena jenis dan fungsi protein itu saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Karena jenis dan fungsi berbeda sebagai efek dari perbedaan deret asam amino yang membangun protein, ya. Sehingga protein dikatakan sebagai abjadnya asam amino dikatakan sebagai abjadnya protein. Artinya apa? Artinya asam amino yang berikatan satu dengan yang lainnya, ya, membentuk ikatan peptida, itu urutan asam aminonya memiliki makna tertentu untuk jenis protein tertentu dan fungsi tertentu. Jadi tadi diibaratkan asam amino sebagai abjadnya protein. Ingat, abjad itu huruf A, B, C, D sampai Z itu apabila urutan tertentu membentuk kata tertentu. Apabila urutannya berubah, maka katanya juga berubah. Perubahan urutan mengakibatkan perubahan kata, mengakibatkan perubahan makna. Efeknya, kalau dia protein, perubahan makna berarti menunjukkan perubahan fungsi. Contoh,
apabila protein di kode atau disimbolkan dengan huruf ya, dengan huruf A, M, U, dan K. A, M, U, dan K. Lalu kita susun menjadi K, A, M, U. Maka katanya adalah kamu. Kamu. Tapi apabila huruf A kita pindah ke depan, huruf yang lain juga dipindah, berubah kamu menjadi amuk. Ayo. Perubahan kamu menjadi amuk, berubah kata, berubah makna. Kalau dia protein, maka perubahan makna menunjukkan perubahan fungsi. Perubahan kata menunjukkan perubahan jenis protein, perubahan makna menunjukkan perubahan fungsi. Pindah lagi. Ada dua tadi ya, ada kamu, ada amuk. Pindah lagi jadi kaum. Jadi kaum. Berubah lagi jenis kata, berarti berubah jenis protein. Berubah arti kata, berubah arti fungsi proteinnya. Apalagi? Amuk, kamu, amuk, kaum. Atau jadi muka, tetap dengan huruf yang sama, ya. Dengan urutan dipindah, jadi kata baru yaitu muka. Terbentuk kata baru berarti terbentuk jenis protein baru. Dengan terbentuk jenis protein baru, katanya baru, maka berubah menjadi apa tadi? Kamu, muka, kaum, amuk. Nah, ada kata-kata yang berbeda jenis katanya dengan merubah kedudukan huruf atau kedudukan abjadnya, efeknya terbentuk kata baru. Dengan terbentuknya kata baru, maka berarti terbentuk protein baru. Kata baru yang terbentuk memiliki arti atau makna yang baru. Efeknya juga, fungsinya juga baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan asam amino sebagai abjadnya protein. Jadi protein dapat dibangun oleh 1000 sampai lebih dari 10 pangkat 11 asam amino. Ya. Protein dapat dibangun dari 1000 asam amino sampai 1000 miliar ya, 1000 miliar. 1000 miliar 10 pangkat 11 asam amino. Di mana jumlah deret asam amino itu menentukan atau berdasarkan jumlah peptidanya. Banyaknya deret yang berhubungan dengan jumlah peptidanya dirumuskan dengan N faktorial. Jadi jumlah peptida sama dengan N faktorial. Kita lihat contohnya. Contoh tetrapeptida. Ini dari kata tetra 4 peptida. Jadi peptida yang dibangun oleh 4 residu asam amino. Berapa deret yang kita peroleh? Berapa jenis peptida yang kita peroleh? N faktorial. N-nya 4 berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24 macam deret. Dengan kata lain, suatu peptida yang dibangun oleh 4 macam residu asam amino akan memiliki 24 macam deret peptida yang berbeda satu dengan lainnya. Padahal tadi di alam atau di dalam sel hidup terdapat 20 macam asam amino. Ya, terdapat 20 macam asam amino. Seandainya ke-20 macam asam amino ini kita deret, dengan tidak boleh ada asam amino yang namanya terulang atau jenisnya terulang, maka akan kita peroleh N faktorial sama dengan 20 faktorial. 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 1
Setelah kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Dari perhitungan 20 faktorial ini, kita akan dapatkan 2 kali 10 pangkat 18 deret polipeptida yang dibangun oleh 20 macam asam amino dengan hanya satu macam asam amino saja yang boleh bertukar-tukar atau hanya ada jenis satu macam asam amino di dalam deretnya, tidak boleh ada asam amino yang jenis dan namanya sama. Maka kita akan peroleh 2 kali 10 pangkat 18 deret. Berapa ini 10 pangkat 18? Triliun 18 ya. 6 kali 3, 18. Berarti 2 triliun deret polipeptida dengan 20 macam asam amino. Jadi kita akan memperoleh 2 triliun deret polipeptida yang dibangun oleh 20 macam asam amino. Dengan catatan tidak boleh ada 2 asam amino yang terulang namanya. Itu kalau tidak boleh ada 2 asam amino yang terulang namanya. Kalau ada yang boleh terulang, kita akan dapat lebih dari 2 miliar deret polipeptida. Begitu banyaknya ya jenis polipeptida dan protein yang terdapat di dalam sel hidup. Apalagi di dalam tubuh manusia. Kita lanjutkan dengan struktur dasar protein. Kita mulai dengan protein struktur primer. Protein struktur primer merupakan protein yang paling sederhana. Protein struktur primer merupakan protein yang paling sederhana. Dibentuk oleh ikatan peptida atau ikatan disulfida. Berupa rantai polipeptida lurus. Ya. Jadi protein struktur primer merupakan rantai polipeptida lurus yang ditentukan oleh urutan asam amino, macam asam amino, dan jumlah asam amino. Tadi sudah kita singgung awal-awal ya, dengan tetrapeptida kita dapatkan 20 macam peptida dengan hanya 4 asam amino yang membangunnya. Dengan urutan yang kita pindah-pindah, akan kita peroleh 24 macam peptida. Ya. Dengan 20 macam peptida yang berbeda ini menunjukkan juga berbeda jenis proteinnya, berbeda fungsinya. Ya. Protein struktur primer, tadi dikatakan juga sudah bahwa protein yang paling sederhana, dia dibentuk dari ikatan peptida yang berbaris lurus, boleh bercabang. Berbaris lurus, kadang bercabang. Sehingga kalau digambar, protein primer dilambangkan sebagai garis lurus. Atau dilambangkan sebagai seutas tali. Nih. Ya. Jadi seutas tali melambangkan apa? Melambangkan struktur primer dari protein. Ya, struktur primer dari protein. Ini merupakan struktur dasar. Karena struktur dasar di dalam sel hidup pada kenyataannya tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah kita temukan di dalam sel hidup itu protein primer. Kenapa tidak pernah ditemukan? Karena di dalam sel hidup minimal protein struktur sekunder. Kalau tidak pernah ada, kenapa ketahuan? Ya, protein struktur primernya diperoleh dengan mengurai protein sekunder atau protein struktur sekunder. Protein struktur sekunder merupakan protein struktur primer yang mengalami ikatan hidrogen antara atom oksigen dari gugus karbonil CO dengan atom hidrogen dari gugus amino NH.
efeknya akan terbentuk yang tadi sebagai garis lurus atau sebagai tali lurus, maka akan terpilih alfa helik. Akan terpilih alfa helik ya, apabila dibangun oleh satu rantai polipeptida. Apabila dibangun oleh satu rantai polipeptida, maka dia merupakan struktur sekunder alfa. Tetapi apabila dibangun oleh 2 atau lebih rantai polipeptida, maka akan terpilih beta helik atau beta sheet ya, lembaran beta. Ya. Jadi untuk alfa helik itu adalah tali yang melambangkan struktur primer, talinya satu saja, lalu saling melilit dalam satu tali tersebut, disebut alfa helik. Tetapi apabila dalam 2 tali sebagai lambang struktur primer, ya, terbentuk 2 tali yang saling melilit, maka terbentuk beta helik atau 2 lebih dari 2 tali atau lebih dari 2 buah struktur primer berikatan satu dengan lainnya membentuk lembaran beta atau membentuk beta sheet. Ya, itulah protein sekunder. Untuk protein sekunder ini contohnya protein keratin di rambut, di kuku, dan di kulit. Ya, di rambut, di kuku, dan di kulit. Makanya dengan adanya terpilih alfa helik dan beta helik, protein keratin di rambut, selurus apapun rambut seseorang tetap ada gelombangnya karena adanya lilitan alfa dan beta. Begitu juga di kuku, kalau kuku kita panjang, dipanjangkan ya, maka apa yang terjadi, kukunya tidak jadi lurus lagi tapi menggulung karena proteinnya sekunder. Atau di kulit. Ya, di kulit. Di kulit, protein keratin di kulit itu sebenarnya mengerut. Ya. Kenapa pada orang-orang muda tidak mengerut kulit? Karena diisi oleh jaringan ikat atau jaringan pengisi yang disebut kolagen. Begitu sudah aging, sudah proses penuaan, kolagen mulai berkurang karena teroksidasi, maka protein sekunder berupa keratin di kulit tadi mulai terlihat kerutannya. Nah, itu protein sekunder. Kemudian yang ketiga, protein struktur tersier. Protein struktur tersier diperoleh dari struktur sekunder yang melipat beberapa kali sehingga terbentuk struktur 3 dimensi seperti bola. Ya, struktur 3 dimensi seperti bola karenanya disebut protein globuler. Ini dari kata dasar globe, bola ya. Ya, jadi tadi kalau beta sheet, protein sekunder beta, dia berbentuk seperti lembaran. Ya. Kalau protein dia berbentuk seperti lembaran kertas ini. Nah, ini sekunder beta. Lembaran kertas ini yang sekunder beta akan dapat membentuk tersier karena masih ada ikatan yang bisa dibentuk ya. Karena adanya ikatan yang masih bisa dibentuk. Ikatan yang bisa terbentuk adalah interaksi ionik dan hidrofobik. Dapat berupa jembatan garam, ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi van der Waals, dan interaksi polar. Jadi contohnya ya perubahan dari sekunder ke tersier, misalnya beta sheet atau protein sekunder beta yang berbentuk lembaran. Lalu masih ada atom-atom yang memiliki kekuatan daya tarik-menarik membentuk ikatan kimia. Maka apa yang terjadi? Yang berbentuk lembaran ini nanti apa? Ya, dia membentuk. Nah, kenapa membentuk seperti gumpal bola? Ya,
Terbentuknya seperti bola ini karena adanya apa tadi? Ikatan yang bermuatan listrik, tarik-menarik antara ion-ion yang masih memiliki muatan listrik. Akhirnya terbentuklah struktur tersier dengan struktur 3 dimensi berbentuk globuler seperti bola. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat, kita lanjutkan. Struktur kuartener. Struktur kuartener apabila 2 buah atau lebih tersier bergabung menjadi satu. Jadi misalnya ini satu ya. Ini satu tersier pertama. Ya, tersier pertama. Lalu apa yang terjadi? Ada tersier kedua. Ada tersier kedua. Tersier kedua, protein tersier kedua sama. Dibentuk karena adanya tarik-menarik antara atom-atom bermuatan listrik dalam proteinnya. Tarik-menarik berikatan. Tarik-menarik berikatan. Tarik-menarik berikatan. Tarik-menarik berikatan. Terbentuklah bola. Struktur tersier kedua. Apabila 2 buah protein tersier bergabung menjadi satu. Nah, ini 2 buah tersier bergabung menjadi satu. Maka terbentuklah struktur protein kuartener dengan molekul yang sangat besar. Contohnya hemoglobin, mioglobin, dan kulit virus. Ya, kulit virus. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh struktur molekul rantai polipeptida pada beta keratin, ya. Pada beta keratin kita lihat gambar A, pandangan dari atas terhadap 3 rantai yang disusun dalam lembaran berlipat, memperlihatkan ikatan hidrogen yang menghubungkan antar rantai. Kita lihat, ini peptida pertama, ini peptida kedua. Ini peptida ketiga. Antar peptida satu dengan lainnya berjarak 0,70 nanometer. Antar peptida satu dengan peptida berikutnya ada ikatan hidrogen. Ya, ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan terbentuknya beta keratin yang dibangun oleh 3 buah rantai polipeptida. Gugus R ditunjukkan oleh warna hitam. Jadi ini gugus simpang R pada masing-masing asam amino atau residu asam amino pembangun masing-masing protein. Ya. Nah, ini untuk gambar A yang di kiri. Sekarang gambar B yang di kanan memperlihatkan gugus samping R yang mencuat keluar dari lembaran berlipat. Ini ya, yang di arsen hitam ini, dan ini. Ya, ini semuanya adalah gugus simpang R yang mencuat keluar. Bawaan dari gugus simpang R juga kadang-kadang ada atom-atom yang bermuatan listrik, ya, yang nanti dapat tarik-menarik dan mengikatkan diri lalu membentuk ke protein tersier. Membentuk protein tersier. Ya. Kita lihat. Yang di kiri, gambar ketiga model alpha helix memperlihatkan aspek yang berbeda pada strukturnya. Kita lihat gambar A yang di kiri atas. Gambar A, pembentukan alpha helix berarah kanan. Ya, alpha helix berarah kanan. Ya, gini dia berarah kanan. Ya, ini lalu berarah kanan. Ini panah yang saya tunjukkan adalah arah kanan. Jadi melingkarnya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan seperti jarum jam kalau jamnya kita buat horizontal. Kalau kedudukan jam horizontal, ya dia berbentuk ke arah kanan. Lilitannya. Sekarang yang B.
Model bola dan tongkat, suatu alpha helix memperlihatkan ikatan hidrogen antar rantai. Ya, ini ikatan hidrogennya. Ya, ini ikatan hidrogen antar satu rantai dengan rantai yang lain. Kemudian untuk C, ini ya ikatan hidrogennya. Ini ikatan hidrogen. Ya. Kemudian yang C, unit berulang merupakan satu putaran helix. Ini ya, satu putaran helix. Berulang. Sekali memutar, putar lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi, dan seterusnya. Ya. Nah ini berikutnya protein struktur tersier. Ini contoh pada mioglobin sejenis ikan paus dengan molekul protein tersier yang diamati berdasarkan analisis sinar X. Gambar ini memperlihatkan struktur kerangka protein yang disimpulkan dari data dengan resolusi 0,2 mm. Hanya atom-atom kerangka yang diperlihatkan di dalam struktur sosis rantai polipeptida. Jarak antar simpul rantai tidak kosong, tetapi diisi dengan gugus R yang tidak diperlihatkan di gambar ini. Molekul mioglobin mempunyai 8 potongan alpha helix. Gugus Hem diperlihatkan dalam arsir warna hitam. Ini gugus Hem. Kemudian ini di nomor ini menunjukkan nomor urutan asam amino, ya. Mulai dari terminal C, nomor 1 terminal C, kemudian nomor terakhir adalah terminal, nomor 1 adalah terminal N. Kemarin kan asam amino berurutan dari terminal N ke terminal C. Nomor 1 terminal N atau terminal amino, kemudian nomor terakhir adalah terminal C atau terminal karboksil, yaitu nomor 153. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa struktur tersier mioglobin ikan paus ini memiliki 153 asam amino, ya. Nah, kemudian ini struktur kuartener. Struktur kuartener adalah 2 buah struktur tersier atau lebih yang saling bergabung satu dengan yang lainnya. Ini kita lihat molekul hemoglobin. Dibangun oleh 2 buah tersier. Tersier pertama yang diarsir lebih terang dan tersier kedua diarsir lebih gelap. Yang di kiri oksihemoglobin, saat mengikat oksigen, ini jarak atau inti dari hemoglobinnya sempit. Saat mengikat oksigen, berarti dalam bentuk oksihemoglobin, inti hemoglobinnya sempit. Sementara saat melepas oksigen atau deoksihemoglobin, maka inti hemoglobinnya lebih lebar, ya, lebih lebar. Kita lihat keterangannya, gambar struktur 3 dimensi oksihemoglobin dan deoksihemoglobin diperlihatkan oleh analisis difraksi sinar X. Struktur kuartener, yaitu bagaimana keempat subunit disusun bersama-sama. Subunit terdapat dalam bentuk pasangan alpha 1 beta 1 dan alpha 2 beta 2. Terdapat sedikit kontak di antara alpha 1 dan alpha 2 atau antara beta 1 dan beta 2. Tetapi terdapat banyak gaya yang mempertahankan pasangan alpha 1 beta 1 dan alpha 2 beta 2 untuk selalu bersama-sama membentuk struktur kuartener. Walaupun bentuknya tidak beraturan, molekul ini mempunyai 2 sifat simetrik. Karena rotasi 180 derajat, molekul mengitari sumbu pusat yang tegak lurus terhadap halaman ini. Akan menyebabkan menutupnya alpha 1 terhadap alpha 2 dan menutupnya beta 2 terhadap beta 1. Jumlah residu ditunjukkan pada setiap rantai. Rongga di pusat molekul memegang peranan penting. Perhatikan bahwa gugus-gugus Hem relatif terpisah jauh.
perbedaan antara oksihemoglobin dan deoksihemoglobin tidak banyak, tetapi protein-protein ini penting dalam fungsi hemoglobin. Ya. Nah, ini tadi struktur kuartener, contohnya hemoglobin. Nah, sekarang ini beberapa macam ikatan yang dapat memantapkan struktur tersier protein. Ada jembatan garam. Ini jembatan garam. NH yang positif berikatan dengan CO yang negatif. Kemudian yang B, ikatan hidrogen. Ini H berikatan dengan O, ikatan hidrogen. B, sekarang C. Ini juga ikatan hidrogen, H dengan O, ikatan hidrogen ini. Ya. O-nya cenderung negatif, H-nya cenderung positif. Jadilah ikatan hidrogen. Sekarang yang C, ikatan disulfida. Ini 2 buah S. Membentuk ikatan disulfida. Kemudian D, interaksi van der Waals. Nih. Ini yang D, interaksi van der Waals antara gugus metil terhadap gugus ini, gugus tiol atau gugus, ya ini yang cincin segi 6 nih tiol ya. Ini juga tiol, gugus tiol. Oh, sorry, tiol. Bukan tiol, kalau tiol itu SH sulfhidril ya. Ini metil dengan cincin segi 6 ini biasanya apa? Fenol, sorry ya, fenol ya. Cincin segi 6 fenol. CH3-nya cenderung positif, fenolnya cenderung negatif ya. Ini yang interaksi van der Waals. Kemudian yang E, interaksi polar. Ini OH dengan ini metil ya. Terbentuk interaksi polar antar kutub-kutub saling berinteraksi. Nah, ini yang menyebabkan tadinya adanya gaya tarik-menarik lagi pada protein sekunder lalu membentuk tersier. Nah, ini proses perubahan dari primer ya sampai kuartener. Kita lihat. Ini protein primer dibangun oleh urutan asam amino dalam bentuk barisan atau rantai lurus. Dari rantai lurus kemudian apa? Saling melilit membentuk struktur sekunder dengan alfa helik. Kalau alfa helik tadi berarti sumbernya hanya satu polipeptida. Kalau 2 polipeptida dia jadi alfa atau jadi alfa helik untuk satu polipeptida yang melilit dalam dirinya sendiri. Tapi kalau 2 polipeptida bergabung saling melilit satu terhadap lainnya, maka terbentuklah beta helik. Tapi kalau lebih dari 2 rantai primer, maka dia struktur sekunder betanya berupa lembaran seperti kertas. Kemudian struktur lembaran seperti kertas tadi dapat melipat-lipat lagi karena adanya gaya tarik-menarik antar atom-atom yang bermuatan positif dan negatif, maka terjadilah protein struktur tersier. Ya, protein struktur tersier dengan bentuk 3 dimensi seperti bola. Jadi seperti kertas yang dirmas untuk seperti bola. Apabila 2 buah struktur tersier bergabung menjadi satu, ya 2 buah struktur tersier bergabung menjadi satu, maka akan menjadi struktur kuartener. Ya, contohnya pada molekul hemoglobin. Nah, ini tadi perubahan struktur molekul protein dari primer menjadi sekunder, dari sekunder menjadi tersier, dan dari tersier menjadi kuartener. Nah, ini mengulang lagi ya, gambaran struktur primer. Ya.
Gambaran struktur primer ini menunjukkan adanya ikatan disulfida ya untuk terbentuknya lilitan antara dua buah rantai polipeptida. Ya. Sekarang kita selesai struktur protein, struktur molekul protein. Sekarang kita lanjutkan dengan penggolongan protein berdasarkan fungsi biologinya. Kita mulai dengan golongan enzim. Golongan enzim banyak ya, contohnya ribonuklease dan tripsin. Ya, ada golongan enzim pencernaan hidrolase. Ada golongan enzim pengoksidasi disebut oksidase dan seterusnya. Ya, enzim termasuk dalam protein pengatur bersama-sama dengan hormon dan represor. Ya, enzim termasuk sebagai protein pengatur bersama-sama dengan hormon dan represor juga yang terdapat di reseptor. Jadi protein pengatur itu ada enzim, ada hormon, ada represor dan ada reseptor. Ya. Kemudian protein-protein pengatur ini berfungsi mengatur metabolisme ya, seperti insulin mengatur metabolisme gula. Hormon pertumbuhan mengatur metabolisme pertumbuhan. Kortikotropin hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal bagian kulit, bagian korteksnya, menghasilkan kortikosteroid. Sementara kortikotropinnya dihasilkan oleh hipofisis ya, hipofisis untuk merangsang agar kelenjar adrenal bagian kulit menghasilkan hormon kortek adrenal. Kemudian represor berfungsi untuk mengatur ekspresi genetik. Dia mengatur ekspresi genetik dengan cara menghambat ekspresi apabila dia sedang aktif. Tapi apabila ekspresi genetik harus berjalan, maka represor dinonaktifkan. Kemudian ada satu lagi tambahan tadi adalah apa tadi? Reseptor, beda ya reseptor dan represor. Kalau reseptor itu protein yang terdapat di saraf penerima rangsangan, ya, saraf penerima rangsangan, atau terdapat di membran sel sebagai reseptor atau penerima zat-zat tertentu di membran sel. Ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan protein transport. Contohnya hemoglobin untuk transport oksigen dan karbon dioksida. Albumin serum untuk transport garam mineral. Mioglobin transport oksigen dan CO2. Beta 1 lipoprotein mengangkut lemak. Berikutnya protein nutrien dan penyimpanan atau cadangan makanan. Contohnya gliadin pada gandum. Jadi gliadin adalah protein yang dikandung dalam gandum. Ovalbumin dalam telur, ya, cadangan makanan atau penyimpanan dalam telur. Kasein dalam air susu dan ferritin dalam darah. Kemudian protein kontraktil atau motil untuk kontraksi otot dan pergerakan. Aktin dan miosin. Aktin, miosin, tropomiosin. Sambung ya. Tidak ada di sini ditambahkan. Aktin, miosin, dan tropomiosin. Troponin 4 ya. Aktin, miosin, tropomiosin, troponin. Itu protein-protein yang terdapat di dalam otot yang berperan dalam mengatur kontraksi otot. Otot ya, mengatur kontraksi otot. Kemudian protein tubulin dan dinein. Ini terdapat pada silia dan flagel ya,
untuk kontraksi atau pergerakan silia dan flagel pada protozoa dan bakteri. Kemudian protein struktural. Protein struktural ini membangun struktur sel, jaringan, dan organel sel. Ada protein keratin, tadi terdapat pada rambut, kuku, dan kulit. Contohnya aja ya, dia tersebar di seluruh tubuh. Fibroin. Fibroin terdapat pada apa itu, wall ya, pada wall atau pada sutra ya, pada sutra. Jadi ulat sutra yang memintal sutranya itu mengandung fibroin, atau pada sarang laba-laba. Kolagen tadi sebagai jaringan pengisi atau jaringan ikat ya. Kemudian elastin juga sebagai jaringan ikat. Proteoglikan juga membangun struktur dinding sel bakteri. Kemudian protein pertahanan, ada antibodi pertahanan terhadap benda asing atau antigen atau patogen. Fibrinogen dan trombin pertahanan dengan lewat pembekuan darah menutup luka. Toksin botulinus. Toksin botulinus ini merupakan protein yang dihasilkan oleh bakteri botulinum. Bagi bakterinya dia pertahanan, tapi bagi kita yang keracunan adalah racun. Kemudian toksin difteri dihasilkan oleh bakteri difteri. Bagi bakterinya dia adalah pertahanan, tapi bagi kita yang diserang penyakit difteri itu adalah racun. Bisa ular, sama. Bagi ularnya sendiri dia adalah protein pertahanan. Tapi bagi orang yang digigit ular, maka bisa ular adalah racun. Kemudian risin protein pertahanan yang dihasilkan oleh tumbuhan jarak. Ya, tumbuhan jarak. Kemudian protein pengatur tadi sudah dijelaskan awal bersama-sama dengan enzim mengatur proses metabolisme. Nah, demikian tadi kita bicarakan tentang struktur molekul protein dan ya, struktur molekul protein atau penggolongan molekul protein berdasarkan strukturnya dan penggolongan molekul protein berdasarkan fungsi biologisnya. Ya. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dengan mengetik pertanyaannya di komen. Bagi teman lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya, silakan juga jawab di komen. Ya. Nanti saya cek apakah jawabannya sudah lengkap atau tidak ada yang menjawab ya. Kalau tidak ada yang menjawab nanti saya jawab. Kalau sudah ada yang menjawab nanti saya komen juga apakah jawabannya sudah benar atau sudah sempurna. Kalau belum sempurna nanti saya tambahkan ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Cukup singkat karena hanya melanjutkan perkuliahan minggu lalu ya. Perkuliahan minggu lalu. Saya akhiri, semoga aktivitas kita hari ini mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.